Sekarang, kata Luo Feng. Jika tuannya bersikeras, maka mari kita bertanding, Morosa tidak punya pilihan. Bagaimanapun, tuannya adalah tuannya. Tuan, saya tidak akan membakar kekuatan ilahi saya juga tidak akan menggunakan teknik Chaos Realm apapun. Aku akan murni mengandalkan kekuatan fisikku untuk melawanmu, kata Morosa, yang hanya akan memungkinkannya menggunakan sekitar 10% dari kekuatannya. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, baiklah. Dengan itu, Luo Feng melambaikan tangannya. Di ruang redup lapisan pertama menara bintang, 300 lampu bilah perak melayang di udara, masing-masing hanya sekitar beberapa meter. Morosa, kamu harus mempersiapkan diri, kata Luo Feng sambil tersenyum. Silakan, jawab Morosa, melihat 300 lampu bilah yang tampaknya biasa dan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, teknik mencolok ini. Dengan tubuh dewa yang lemah dan tingkat kultivasi yang rendah, mereka tidak menimbulkan ancaman. Teknik pedang yang saya gunakan adalah serangan pertama, Chaos Blade, dari 3 serangan Chaos Realm di 9 bilah pemisahan batas. Ini berisi beberapa wawasan dari Destruction Origin Dao, kata Luo Feng sambil menyeringai. Morosa tetap tidak peduli. Asal kehancuran? Wawasan master tentang asal penghancuran semuanya dipelajari darinya. Boom! 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 300 lampu bilah, masing-masing terdiri dari 10 triliun dan 8 miliar tetesan perak, biasanya panjangnya lebih dari 10.000 kilometer. Namun, mereka sekarang dipadatkan menjadi beberapa meter, membuatnya lebih tajam. 3 serangan di alam kekacauan dari 9 pedang pemutusan batas, bertujuan untuk membelah penghalang. Luo Feng telah mengamati tampilan wawasan asal kehancuran Morosa dan samar-samar memahami beberapa misteri origin Dao kehancuran yang tersembunyi di langit dan bumi. Dia tahu bahwa Dao penghancur memiliki banyak cabang. 9 bilah pemutusan batas, mengejar 1 cabang dari asal penghancuran yang dikenal sebagai pemutusan. Luo Feng tidak tahu nama cabang ini, karena dia menamainya sendiri. Selama pemahamannya, dia secara alami memahami banyak karakteristik cabang ini, yang berusaha membagi semuanya menjadi 2. Itu berisi ketajaman yang tak ada habisnya, bertujuan untuk menembus semua rintangan. Karena Luo Feng adalah pengguna pedang, cabang ini secara alami beresonansi dengannya, dan dia mencurahkan banyak usahanya untuk itu. Pada saat ini, 300 lampu bilah sangat tajam, bergabung menjadi sungai bilah yang bergulir yang berisi kekuatan 300 makhluk alam kekacauan biasa yang membakar kekuatan ilahi mereka dalam serangan putus asa. Gemuruh. Semuanya dilenyapkan. Lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan, dengan kekuatan yang sebanding dengan serangan terakhir dari 9 pedang pemisahan batas, pedang pemisahan batas. Dalam jarak dekat, mata Morosa melebar ketakutan. Kekuatan ilahinya tiba-tiba menyala, melonjak dengan keras saat kekuatan tubuhnya meningkat secara dramatis. Kemudian, dia ditelan oleh sungai cahaya bilah perak. Morosa dihantam seperti aliran cahaya, menabrak dinding bagian dalam menara bintang. Kulitnya ditutupi banyak luka, tulang patah di beberapa tempat, dan seluruh tubuhnya babak belur, wajahnya cacat. Wajahnya yang dulunya jujur menjadi jauh lebih jelek. Saat dia jatuh dari dinding bagian dalam menara bintang, luka-lukanya dengan cepat sembuh, matanya kembali normal. Dengan tidak percaya, dia berteriak, "Tuan, sudah berapa lama? Kamu sudah bisa menandingi serangan kekuatan penuhku saat aku membakar kekuatan ilahiku? Bagaimana ini mungkin? Saya telah berada di alam kekacauan selama lebih dari 5 zaman. Tubuh saya telah mencapai batasnya, dan saya telah menguasai berbagai teknik rahasia. Tuan, Anda baru saja menerobos, namun Anda sudah menyusul saya." Morosa tidak bisa mempercayainya dan tidak bisa menerimanya. Dia adalah makhluk yang lahir dengan asal kehancuran, namun dia telah dilampaui dalam kultivasi. Luo Feng tersenyum padanya, dengan 300 lampu bilah melayang-layang. "Sudah kubilang, kamu perlu memahami dan belajar meneliti," goda Luo Feng. Memahami dan meneliti? Itu di luar saya. Morosa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, sekarang saya harus memberikan segalanya." Saat Morosa berbicara, ruang di sekitarnya berputar, dan dia sepertinya berubah menjadi jurang gelap,
mendistorsi dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Kekosongan terus-menerus pecah dan menyebar, bahkan menuju Luo Feng. Tuan, hanya karena sebuah teknik itu kuat bukan berarti itu tak terkalahkan. Tingkat budidaya juga penting, kata Morosa. Aduh. Luo Feng memandang Morosa. Bentuk Morosa tampak seperti jurang gelap, sosoknya menjadi kabur. Tebas. Luo Feng, tanpa ragu-ragu, memerintahkan 300 lampu bilah untuk membelah jurang yang bengkok dan tak berujung di depan. Jurang itu menghancurkan dan memutar segala sesuatu di sekitarnya, menghancurkan dan mendistorsi sebagian besar kekuatan lampu bilah, dan Morosa menelan kekuatan yang tersisa tanpa membahayakan. Tuan, jika teknik pedangmu hanya tentang kekuatan, maka kelemahannya terlalu jelas, kata Morosa, sekarang dalam bentuk jurang gelapnya. Saat tingkat kultivasi seseorang meningkat, beberapa teknik Kies Realm yang kuat menjadi sangat mendalam. Sebagian besar kekuatanmu kemungkinan akan dibelokkan atau ditransfer. Sebagai binatang dunia, saya pandai dalam teknik bertahan hidup. Tetapi dalam hal tingkat kultivasi, saya masih jauh dari mencapai ambang batas Raja Dewa. Dibandingkan dengan 9 Jiang Marquis yang terakumulasi dengan baik, tingkat kultivasi saya kemungkinan lebih rendah, lanjut Morosa. Dia menganggap dirinya lebih kuat dari 9 Jiang Marquis karena bentuk hidupnya yang sempurna. Namun, dalam hal tingkat kultivasi, dia hanya berada di alam kekacauan selama lebih dari 5 zaman dan tidak mengkonsumsi banyak harta yang kuat atau tubuh dewa. Secara alami, pemahamannya tentang asal kehancuran tidak luas. Aku tahu, Luo Feng mengangguk. Menurut intelijen, 9 Jiang Marquis dapat bersembunyi di kehampaan, ada di antara kenyataan dan ilusi. 300 lampu bilahku memang akan berjuang untuk mendaratkan pukulan padanya. Marquis Liu Yin bahkan lebih tangguh. Meskipun kekuatan seranganku saat ini mungkin mendekatinya, aku mungkin bahkan tidak bisa menyentuhnya. Saya akui, saya tidak yakin saya bisa mengalahkan Liu Yin Marquis. Morosa kembali ke bentuk normalnya. Bagaimanapun, dia berada di puncak alam kekacauan, dan dikatakan dia bisa berubah menjadi bencana dunia. Di hadapannya, saya hanya bisa percaya diri dengan kemampuan saya untuk bertahan hidup. Luo Feng tersenyum, Morosa, jangan lupa, aku baru saja memasuki alam kekacauan. Morosa membeku, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benar, Tuan, Anda baru berada di alam kekacauan untuk waktu yang singkat, namun Anda sudah sekuat ini. Ini adalah teknik rahasia yang saya buat menggunakan kemampuan saya yang tidak berbentuk dan tidak berbentuk, Luo Feng menjelaskan. Kamu yang menciptakannya? Morosa terkejut, merasakan campuran emosi. Ini adalah perbedaan antara binatang dunia dan pembudidaya. Binatang dunia secara alami menyerap wawasan dari asal kehancuran, memahami berbagai teknik rahasia tanpa perlu mempelajari atau membuatnya. Luo Feng mengangguk, teknik rahasia transformasi yang saya buat ini sangat meningkatkan tubuh ilahi. Ini baru awal dari potensinya. 300 lampu bilah. Mereka mungkin bisa menghindar, membelokkan, atau mentransfer serangan, tetapi bagaimana dengan 1000 lampu bilah atau 3000 lampu bilah? Luo Feng melanjutkan, kekuatan yang luar biasa dapat menghancurkan teknik apapun. Bahkan jika setiap cahaya bilah tidak terlalu kuat, ketika kekuatan gabungan mencapai tingkat yang menakutkan, itu bahkan bisa menembus penghalang. Siapa yang bisa menghindarinya? Menembus penghalang akan melenyapkan semua rintangan. 3000 lampu bilah? Tuan, Anda dapat meningkatkan kekuatan 10 kali lipat? Morosa tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Asal kehancuran Dao. Itu tentang kekuatan absolut, benar-benar menghancurkan segalanya. Sebagai anak favorit dari Destruction Origin, Morosa tahu betul bahwa ketika kekuatan absolut mencapai tingkat tertentu, itu tidak terbayangkan. Itu bisa menyapu segalanya. Hancurkan semuanya. Ruang, waktu, dunia, kausalitas, semuanya akan hancur. Dalam menghadapi kehancuran mutlak, tidak perlu khawatir tentang keterikatan atau skema kausal apapun. Itu bahkan bisa meratakan seluruh dunia. Binatang dunia puncak telah menguasai Destruction Origin Dao yang lengkap. Namun, itu hanya binatang dunia dari bangsa kelas 1, kerajaan Tianmu. Itu bahkan tidak berani menyebabkan malapetaka yang meluas.
Tampaknya fondasi dari dua negara kuno yang besar bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Destruction Origin Dao yang lengkap. Morosa memahami kekuatan menakutkan dari Destruction Origin Dao dan semakin menyadari kengerian dua negara kuno yang besar. Morosa bersedia tuannya menjadi tamu garis kekaisaran Chu dari kerajaan kuno Yanfeng. Semakin kuat tuannya, semakin aman dia. Saya akan menggunakan jalur asal kehidupan untuk menyempurnakan teknik transformasi, Luo Feng mengangguk. Dan kemudian gunakan jalur asal penghancuran untuk menggunakan pedangnya. 300 lampu bila hanyalah permulaan. Luo Feng tidak memiliki apa-apa untuk disembunyikan dari Morosa. Tingkat kultivasinya saat ini rendah, dan Chaos Blade adalah teknik pedang terkuatnya, tetapi itu membutuhkan upaya mental yang signifikan. Saat ini, dia hampir tidak bisa mengendalikan 300 lampu bilah murni karena jiwa ilahinya yang sempurna cukup kuat. Dan keinginan mentalnya berada pada tingkat Dewa Raja, memungkinkan dia untuk secara paksa mengendalikan begitu banyak cahaya bilah. 1. Saat tubuh ilahinya terus tumbuh, dan jiwanya terus menguat, dia akan dapat mengontrol lebih banyak cahaya bilah. Lebih penting lagi, saat tingkat kultivasinya meningkat, menggunakan teknik pedang akan menjadi lebih mudah, membutuhkan lebih sedikit upaya mental, memungkinkannya untuk melakukan lebih banyak teknik pedang. Tuan, teknik transformasi Anda sudah sangat kuat di tingkat pemula. Jika terus berkembang, memang memiliki potensi yang besar, Morosa takjub. Teknik ini masih dalam tahap awal, Luo Feng mengakui. Dari 6 jenis makhluk Chaos Slayer yang dia kumpulkan, dia hanya mempelajari satu. Teknik transformasi secara alami harus mempelajari berbagai bentuk. Itu harus menyerap kekuatan masing-masing. Ada juga beberapa makhluk Chaos Slayer yang terlahir dengan kekuatan Chaos Realm, jauh lebih kuat dari makhluk Silver League. Mereka telah lama ditangkap hidup-hidup oleh beberapa kekuatan besar. Luo Feng percaya kerajaan kuno Yanfeng juga telah menangkap beberapa, dan dia akan menemukan cara untuk mempelajarinya ketika saatnya tiba. Pengembangan teknik transformasi, penguatan jiwa dan kemauan mental, dan kemajuan kultivasi. Semua aspek ini akan meningkatkan kekuatannya. Luo Feng samar-samar melihat. Jalan transformasi adalah salah satu menggunakan kekuatan untuk menerobos teknik. Dengan kekuatan absolut, itu bisa menghancurkan segalanya. Mungkin di alam kekacauan, dia bahkan mungkin berharap untuk menembus penghalang. Tentu saja, Luo Feng tidak berani terlalu berharap, karena bahkan beberapa raja dewa kuno tidak dapat mencapai itu. Lanjutkan bisnismu, Luo Feng melambaikan tangannya, mengirim Morosa keluar. Dia kemudian memulai kultivasinya dengan sungguh-sungguh. Pada tahap awal alam kekacauan, Luo Feng berada dalam periode pertumbuhan kekuatan yang cepat, dan dia ingin fokus sepenuhnya pada kultivasi. Morosa, setelah dikirim, merasa agak putus asa. Sebelumnya, guru harus mengandalkan teknik rahasia mental untuk mengalahkanku. Tapi sekarang, sepertinya dia mungkin bisa mengalahkanku dalam pertarungan normal, pikir Morosa. Saya juga perlu menemukan cara untuk tumbuh lebih cepat. Tapi saya tidak mengerti bagaimana belajar atau memahami. Saya perlu mengkonsumsi beberapa tubuh atau harta suci yang kuat untuk meningkat lebih cepat. Tapi tubuh dan harta ilahi ini, aku akan membutuhkan bantuan guru untuk mendapatkannya. Morosa merasakan sakit kepala. Sebagai binatang dunia, dia harus sangat berhati-hati selama fase pertumbuhannya. Benua asal sangat tidak bersahabat dengannya sebagai binatang dunia. Frustrasi, Morosa memutuskan untuk pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Raja Dewa Morosa, Mo Yuqingyan berlari. Ada apa? Morosa melirik Mo Yuqingyan. Dia cukup kesal dengan anak ini yang telah dia ajarkan dengan susah payah selama lebih dari 30 zaman. Dibandingkan dengan tuannya, anak ini terlalu membosankan. Kecepatan pertumbuhan tuannya bahkan membuatnya terlahir dengan asal kehancuran merasa sedikit panik. Raja Dewa Morosa, aku telah menerobos. Aku akhirnya menguasai ke-10 hukum dasar. Mo Yuqingyan sangat gembira. Mendengar ini, Morosa melirik Mo Yuqingyan, jadi, kamu sudah menguasai 10 hukum dasar. Itu hal kecil, mengapa kamu begitu bersemangat? Mo Yuqingyan tercengang, lalu dengan patuh mengangguk. Dibandingkan dengan tuannya dan Raja Dewa Morosa, dua dewa sejati abadi yang super kuat ini, dia memang merasa sangat lemah. Cepat ambilkan aku sesuatu untuk dimakan, perintah Morosa. Guru sedang dalam pengasingan dan tidak boleh diganggu.
Tunggu sampai guru keluar sebelum Anda memberitahu dia tentang terobosanmu. Aku akan segera menyiapkan makanan. Mo Yuking yang telah melayani begitu lama sehingga dia tahu preferensi Morosa dengan sangat baik, jadi dia segera pergi untuk bersiap. Melihat Mo Yuking yang melarikan diri, Morosa akhirnya tersenyum, merasa sangat senang. Anak yang membosankan ini akhirnya menerobos. Aku tidak pernah lelah secepat ini dari kultivasi diriku sendiri. Di dalam menara bintang, Luo Feng duduk bersila, dan gumpalan kekuatan ilahi yang kacau langsung berubah menjadi polihedron hitam kecil 18 sisi. Permukaan polihedron hitam ini juga memiliki tanda hukum yang kacau. Luo Feng merasa bahwa polihedron hitam 18 sisi ini seperti perpanjangan dari anggota tubuhnya, kesadarannya mampu menembusnya. Dia tidak bisa menahan senyum senang. Akhirnya, saya telah menguasai tipe kedua dari 6 varietas makhluk berlapis kacau yang saya kumpulkan. Dengan lambaian tangannya yang santai, Luo Feng melepaskan sejumlah besar kekuatan ilahi, mengubahnya menjadi banyak polihedron hitam 18 sisi, 10, 100, 1000, 10.000, 100 juta, 10 triliun dan 8 miliar. Jumlah yang dibutuhkan untuk fusi dan transformasi persis sama dengan makhluk tetesan perak sebelumnya. Ketika 10 triliun dan 8 miliar polihedron 18 sisi hitam benar-benar digabungkan, Luo Feng juga merasakan penyelesaian. Makhluk-makhluk lapisan kacau ini sangat mirip, pikir Luo Feng. Mungkin makhluk berlapis kacau yang lahir dengan kekuatan chaos real mungkin pada dasarnya berbeda dari ini. Sayangnya, makhluk lapisan kacau yang paling kuat telah lama ditangkap. Dengan lambaian tangannya lagi, 10 triliun 8 miliar polihedron 18 sisi hitam bergabung menjadi gunung hitam gelap, stabil dan tak tergoyahkan. Bangkit, perintah Luo Feng, dan 10 lampu bilah perak muncul, menabrak gunung hitam. Gunung hitam, seperti jurang maut, secara alami menyerap dampak besar tanpa bergerak 1 inci pun. 10 lampu bilah perak tidak bisa menggerakkannya. Seperti yang diharapkan, pertahanannya sangat kuat, pikir Luo Feng saat dia melakukan tes demi tes. Setelah sekian lama, Luo Feng cukup puas. Metode transformasi tetesan perak berfungsi sebagai tolok ukur dasar. Metode transformasi polihedron 18 sisi hitam, bagaimanapun, tidak cocok untuk memegang bilah. Kekuatannya hanya 30% dari metode transformasi tetesan perak, dan kecepatan gerakannya hanya 20%. Tapi pertahanannya 9 kali lebih kuat, dan ia juga memiliki kemampuan untuk menyerap dan mencerminkan kekuatan musuh. Penyerapan pertahanan dan serangan balik. Metode transformasi pertama yang saya pahami, metode transformasi tetesan perak, saya akan menamai metode transformasi galaksi, pikir Luo Feng, karena kombinasi 10 triliun dan 8 miliar tetesan perak memang membentuk sungai perak. Metode transformasi kedua akan disebut metode transformasi Black Abyss, Luo Feng memutuskan. Masing-masing polihedron 18 sisi hitam ini berisi ruang di dalamnya, mampu menyerap kekuatan untuk serangan balik, yang juga membuatnya sangat tangguh. Makhluk tetesan perak sudah sangat tangguh, tetapi polihedron hitam 18 sisi 9 kali lebih tangguh. Mereka bisa besar atau kecil, dalam bentuk Black Abyss, mereka bisa membentuk jubah pelindung. Luo Feng berpikir, saat gunung hitam di udara dengan cepat menutupi tubuhnya, membentuk jubah hitam. Aku bisa menggunakan 10% dari kekuatan tubuh ilahiku yang sempurna untuk berubah seluruhnya menjadi bentuk Black Abyss. Siapa yang bisa menyakitiku? Dengan jubah Black Abyss di permukaan dan menara bintang melindungi ruangnya yang kacau secara internal, dia akan dikelilingi oleh galaksi luas yang tak ada habisnya. Saya akan meneliti 6 metode transformasi ini terlebih dahulu. Nanti, aku bisa menjelajahi lapisan kacau lebih banyak dan mengumpulkan makhluk lapisan kacau lainnya. Luo Feng cukup tertarik pada makhluk lapisan kacau ini, karena mereka dilahirkan dengan setiap unit kekuatan dasar yang mengandung roh kehidupan. Menciptakan makhluk seperti itu dari awal akan sangat sulit. Tapi hanya berubah menjadi mereka adalah sesuatu yang bisa dicapai Luo Feng. Dia percaya bahwa semakin banyak makhluk berlapis kacau yang dia pelajari, semakin halus metode transformasinya. Setelah mengumpulkan lusinan atau bahkan ratusan metode transformasi, dengan akumulasi pengalaman, dia mungkin dapat menciptakan tubuh dewa yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Di dalam rumah Tuan Kota, di halaman Luo Feng. Tuan, apakah Anda sudah menyelesaikan pengasingan Anda? Indra mental Moronsa segera memperhatikan Luo Feng muncul dari pelatihannya.
Seseorang perlu istirahat sesekali, kata Luo Feng sambil tersenyum. Menyelesaikan metode transformasi tidaklah mudah, karena setiap makhluk lapisan kacau memiliki struktur internal yang berbeda dan roh kehidupan yang sedikit berbeda. Siapkan makanan untukku, perintah Luo Feng, mengambil kendi anggur. Sementara dia membawa anggur bersamanya, makanan harus disiapkan segar. Aku akan segera mengaturnya. Morosa menjawab, lalu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, ada sesuatu yang perlu saya katakan kepada Anda terlebih dahulu. Bicaralah, kata Luo Feng, menikmati anggurnya, merasa cukup berhasil setelah menyelesaikan metode transformasi dan dalam suasana hati yang sangat baik. Mo Yuqing yang telah menguasai 10 hukum dasar dan telah menjadi dewa sejati Void melalui jalan hukum, kata Morosa. Dia akhirnya mengetahuinya. Luo Feng tertawa, dengan ahli top sepertimu secara pribadi membimbingnya, butuh waktu lama untuk menerobos. Sepertinya pemahaman Mo Yuqing yang tidak setinggi itu. Morosa menggelengkan kepalanya, bukan hanya tidak setinggi itu, pemahamannya buruk. Dibandingkan denganmu, Tuan, dia jauh di belakang. Bagaimanapun, Morosa telah bersama Luo Feng untuk waktu yang lama, terbiasa dengan pertumbuhan cepat Luo Feng. Pertumbuhan Luo Feng bahkan membuat Morosa, binatang dunia, merasa tertekan. Sebagai perbandingan, Mo Yuqing yang secara alami tampak sangat biasa-biasa saja. Dia baik-baik saja, kata Luo Feng sambil tersenyum. Tuan, apakah Anda berencana untuk mengambilnya sebagai murid Anda? Morosa bertanya, menurut apa yang dikatakan sebelumnya, menguasai 10 hukum dasar hanyalah ujian pertama. Luo Feng memandang Morosa dengan penuh minat, jangan sembunyikan dariku, aku tahu kamu ingin membantu Mo Yuqing Yan. Morosa terkekeh. Faktanya, mengikuti jangka panjang dan tinggal bersama kami adalah ujian lain, ujian karakternya, kata Luo Feng. Setelah hidup bersama selama lebih dari 30 zaman, sudah cukup waktu untuk melihat sifat aslinya. Mo Yuqing yang tahu batasannya, melakukan sesuatu dengan cermat, dan tidak menggunakan namaku untuk mendapatkan keuntungan di luar. Dengan reputasi Luo Feng di kota Huyang, Mo Yuqing Yan, sebagai salah satu dari hanya 2 pelayannya, bisa menuai keuntungan besar jika dia serakah. Ketika saya pertama kali melihatnya dan kedua saudara laki-lakinya, saya tahu anak ini adalah yang paling mantap, pikir Luo Feng. Saat itu, dia telah menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan memberikan bimbingan apapun, dan tanpa bimbingan apapun, banyak dewa sejati di benua asal tidak akan dapat memahami 10 hukum dasar dalam hidup mereka. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Mo Yuqing Yan masih memilih untuk mengikuti. Bahkan mengetahui risikonya, Mo Yuqing Yan tidak pernah goyah. Kakak laki-laki tertua dan bungsunya menyerah. Pada saat itu, Luo Feng berpikir bahwa Mo Yuqing Yan memiliki temperamen yang baik, menjadi yang paling teguh di antara mereka. Jadi, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan, Tuan? Morosa bertanya. Setelah menghabiskan lebih dari 30 zaman bersama, dia telah lulus ujian, kata Luo Feng sambil menatap Morosa. Tapi saya merasa dia lebih dekat dengan Anda di dalam hatinya. Mengapa tidak membiarkan dia menganggapmu sebagai tuannya? Anggap aku sebagai tuannya. Morosa terkejut. Statusmu saat ini adalah dewa sejati abadi yang sangat kuat. Ketika saya menjadi cukup kuat di masa depan, Anda secara alami dapat mengungkapkan terobosan Anda ke alam kekacauan, kata Luo Feng. Menjadi tuannya, kamu akan lebih dari memenuhi syarat. Morosa memang sedikit tergoda. Lagi pula, setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dengan pengajaran yang cermat selama beberapa dekade, dia secara alami memiliki perasaan padanya. Lupakan saja, Morosa menggelengkan kepalanya, secara mental mentransmisikan ke Luo Feng, pada tahap awal, saya harus berhati-hati, tidak menunjukkan kekuatan apapun. Bahkan di masa depan, jika saya mencapai puncakku, memiliki binatang dunia sebagai master, bukan status yang bagus. Tapi Anda berbeda, Tuan. Anda akan menjadi tamu kerajaan kuno Yan Feng, dengan status yang lebih tinggi dan lebih bergengsi, dan kekuatan yang lebih besar di masa depan. Selain itu, identitas Anda sah. Menjadi muridmu akan memberinya lebih banyak manfaat. Luo Feng adalah seorang pembudidaya biasa, jadi bahkan jika warisan tingkat atas kerajaan kuno Yan Feng memiliki hambatan masuk yang tinggi dan memerlukan penyaringan yang ketat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Morosa berbeda.
Beberapa pemeriksaan menyeluruh, bahkan menyelidiki jauh ke dalam tubuh, dapat mengungkapkan bahwa tubuh Morona mengandung alam. Jadi, dia harus tetap rendah hati. Kamu benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaiknya, kata Luo Feng, menatap Morosa. Saya hanya merasa merepotkan untuk mengambil seorang murid. Mengajarinya selama lebih dari 30 zaman sudah lebih dari cukup, Morosa tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Luo Feng memperhatikan, merasa cukup tersentuh. Morosa, binatang dunia yang mewakili bencana, setelah diperbudak oleh jiwa dan kekerasannya benar-benar ditekan, mulai mengembangkan emosi dan koneksi dengan makhluk lain, seperti makhluk lainnya, yang mengarah pada dendam dan keterikatan. Semua makhluk hidup memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Bahkan binatang dunia, yang lahir dengan asal kehancuran, pada akhirnya dikendalikan oleh asal kehancuran, hanya mengetahui pembantaian dan kehancuran, yang mengarah pada penghancuran diri mereka, pikir Luo Feng. Sebaliknya, mereka yang diperbudak oleh jiwa mungkin tampak kehilangan kebebasan mereka, tetapi pada kenyataannya, kekerasan mereka ditekan, memberi mereka sedikit harapan. Nasib binatang dunia tampaknya telah ditentukan sebelumnya saat lahir. Namun, menjadi budak dapat memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari nasib mereka. Baiklah, karena kamu tidak ingin mengambilnya, aku akan mengambilnya sebagai muridku, kata Luo Feng. Terima kasih, Tuan, Morosa sangat gembira. Segera, Luo Feng secara terbuka menerima muridnya, menandai pertama kalinya dia mengambil seorang murid di benua asal. Keluarga Mo Yuhu, Jenderal Yu, Jenderal Yonghu, dan banyak dewa sejati abadi lainnya dengan status tinggi di prefektur Jiangkeyes menghadiri upacara tersebut. Gao Sui, Mo Li Feiyun, dan Diaorongqi juga berdiri di sudut menonton. Tuan Luohi benar-benar mengambil King Yan sebagai muridnya, Mo Yuhu sangat senang. Saat itu, dia telah menggunakan harta karunnya yang paling berharga dan hubungannya dengan Luo Feng untuk mengamankan kesempatan putranya untuk menjadi murid. Dia tidak menyangka bahwa setelah 30 zaman ujian, Tuan Luohi benar-benar akan menerima putranya sebagai murid. Tuan Luohi memiliki potensi untuk mencapai alam kekacauan, putranya King Yan benar-benar berada di jalur cepat menuju kesuksesan. Aku tidak percaya dia sudah menjadi murid, putra tertua Mo Yujia, Mo Yulai Feng, merasa bahagia untuk saudaranya dan berkonflik. Bagaimanapun, kesempatan besar seperti itu pernah ada di depannya, tetapi dia memilih untuk menyerah. Sekarang, saudaranya telah berhasil menjadi murid. Pria kecil seperti dia memiliki keberuntungan untuk menjadi murid Tuan Luohi, Meng Hualouju memperhatikan dari samping, merasa iri. Lord Luohi bukanlah orang yang menganggap enteng pengikut, sampai saat ini, dia hanya memiliki satu pelayan, Raja Dewa Morosa, dan muridnya yang baru diterima, Mo Yu King Yan. Murid Mo Yu King Yan, sapa guru. Mo Yu King Yan secara resmi dan hormat membungkuk. Semua orang yang hadir menyaksikan adegan ini. Di benua asal, mengambil master adalah urusan yang sangat serius. Hubungan antara guru dan murid bahkan melampaui kerabat dekat. Pernah diambil sebagai murid, itu seumur hidup. Mengkhianati seorang guru akan membawa rasa malu dan ketidakpercayaan, karena guru menganugerahkan murid dengan pengetahuan, bimbingan, sumber daya yang melimpah, senjata, harta, dan arahan di jalan kultivasi. Hutang terima kasih terlalu besar. Pengkhianatan seperti itu akan membuat pengkhianat tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan. Bangkit, kata Luo Feng sambil tersenyum, menatap Mo Yu King Yan. Mo Yu King Yan berdiri, merasa sangat bersemangat, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Selamat, Tuan Luohi, Jenderal Yu dan Jenderal Yonghu memberikan ucapan selamat mereka. Pemuda ini masih cukup tidak berpengalaman, dia masih perlu berlatih dengan rajin, kata Luo Feng sambil tersenyum. Mo Yu King Yan berdiri di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Morosa. Dalam hatinya, Mo Yu King Yan bahkan mempertimbangkan untuk mengambil Morosa sebagai tuannya, merasa sangat bersyukur atas contoh bimbingan hati-hati yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Namun, dia menyimpan pikiran ini untuk dirinya sendiri. Tuan Luohi menerima seorang murid hanyalah episode kecil dalam perang yang sedang berlangsung antara dua prefektur kekacauan yang besar. Waktu berlalu dengan tenang, dan sebuah zaman telah berlalu. Jiu Jianghou masih mencoba mengunjungi satu demi satu makhluk kuat, yang semuanya tidak takut pada Liu Yinhou. Namun, dia masih belum bisa mengamankan sekutu yang kuat.